Hai semua, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial tentang bagaimana cara kita bisa melakukan perdagangan di futures crypto. Jadi pertama-tama disclaimer on karena video ini bukan ajakan buat teman-teman untuk trading di market futures karena market futures sendiri itu lebih berbahaya, lebih berisiko daripada market spot. Jadi video ini bersifat edukasi ya, bukan sebuah rekomendasi. Nah, jadi market futures itu adalah market derivatif atau produk turunan dari market utama yaitu market spot. Teman-teman yang melakukan perdagangan di market futures itu tentunya tidak memperdagangkan aset asli daripada sebuah komoditi atau aset yang kalian perdagangkan. Tapi kalian hanya memperdagangkan kontraknya saja. Artinya adalah teman-teman nggak bisa melakukan hold jangka panjang untuk perdagangan di market futures. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lebih tahu lebih banyak tentang market futures, aku sudah pernah bahas di video yang ini, bisa dicek, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang mau trading di market futures, pastikan teman-teman sudah menguasai analisa teknikal. Di sini aku sudah pernah bahas juga di sebuah playlist, ini ada 4 video utama yang bisa teman-teman pelajari tentang bagaimana cara melakukan analisa teknikal. Jadi buat teman-teman yang belum bisa melakukan analisa teknikal, silahkan cek juga di kolom deskripsi. Nah, di Indonesia sendiri perdagangan futures itu diregulasi oleh Bapepti. Tapi setauku adalah futures atau kontrak berjangka yang terregulasi itu biasanya yang berbasiskan pada komoditi seperti emas. Jadi untuk komoditi seperti kripto, untuk futuresnya itu belum ada platform yang terregulasi Bapepti. So, karena di video kali ini kita akan menggunakan platform luar yang notabene belum diawasi oleh Bapepti, belum mendapatkan regulasi atau bisa dibilang ilegal di Indonesia, maka ini bukan rekomendasi buat teman-teman menggunakan platform yang sama. Jadi di video kali ini sifatnya lebih kepada edukasi dan kita hanya akan berbicara tentang teknis saja bagaimana melakukan perdagangan di market futures. Nah, untuk trading di market futures itu di sini aku akan praktekkan dengan aplikasi Binance. Jadi Binance sendiri ini adalah ya aplikasi dari luar negeri ya, yang sama sekali belum mendapatkan izin atau regulasi di Indonesia. So, buat teman-teman yang mungkin mau trading di futures itu bisa ditimbang-timbang dulu untuk resiko yang mungkin kalian hadapi. Nah, di sini aku belum pernah sama sekali melakukan perdagangan kripto di Binance, tapi pernah trading eh, di futures di platform yang lain. Tapi kita akan sama-sama coba bahas dan aku juga akan terangkan beberapa menu yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman belum punya Binance, itu bisa mendaftar dengan kode referral aku yang ini. Terus kalian tinggal langsung aja masuk ke menu futuresnya. Jadi di sini kita sebelum melakukan perdagangan futures kita akan dikasih dulu untuk beberapa penjelasan ya. Di sini ada kuisnya, teman-teman bisa tonton dulu videonya ini untuk mendengarkan penjelasannya langsung. Kalau sudah, teman-teman bisa mulai kuisnya. Nah, kalau kalian nggak mau berlama-lama, bisa langsung di skip aja untuk penjelasan awalnya tadi. Dan sekarang kita sudah bisa langsung melakukan perdagangan di market futures. Nah, sebelumnya teman-teman yang mau trading di futures itu tentunya perlu untuk top up saldo dulu nih, masukkan ke saldo perdagangan futures kalian. Di sini aku punya beberapa saldo di market spot ya. Itu di sini ada 100.000 doang. Jadi aku perlu melakukan top up dulu nih dari exchange lain karena di Binance sendiri itu belum bisa melakukan top up langsung. Jadi kita perlu transfer dari exchange lain. Jadi kita pindahkan dia ke futures di sini. Jadi kita pindahkan saldonya ke saldo futures setelah kita top up. Jadi untuk top upnya itu bisa pakai apa? Teman-teman bisa pakai beberapa exchange lokal. Di sini aku pakai contoh adalah transfernya dari toko kripto. Jadi aku sudah connect untuk akun Binance dengan toko kripto, jadi gampang untuk melakukan transfernya. Nah, untuk cara mengkoneksikan akun toko kripto dan Binance pernah aku bahas di video yang ini, bisa dicek aja teman-teman. Nah, teman-teman, ini aku sudah coba untuk transfer ya beberapa USDT
dari toko kripto ke Binance dan ini sudah ada 20 USDT. Nah, sekarang teman-teman perlu transfer dulu USDT kalian itu ke market futures atau ke dompet futures kalian. Jadi caranya tuh klik transfer dari dompet spot. Untuk ini kalian pilih yang futures koin M. Oh, yang ini, yang futures USDT M. Terus ini teman-teman pilih yang USDT. Ini pakai max aja, terus konfirmasi transfer. Nah, sekarang dia udah pindah ya dari akun spot ke futures di sini. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah punya USDT-nya, barulah teman-teman bisa untuk melakukan perdagangan di futures. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang futures. Di sini sudah ada ya, tersedia saldo 20 USDT. Nah, ada beberapa untuk menu yang mau aku kasih tahu ke teman-teman dulu. Jadi kita pakai yang futures USD. Yang USDM ada juga di sini futures untuk koinnya. Kemudian di sini juga ada option. Tapi kita lain kali aja mungkin kita bahas tentang option dan juga ada battle. Ini juga lain kali kita bahas. Kita akan bahas yang USDM. Nah, di menu bagian bawahnya ini ada BTC USDT perpetual sudah minus 0,91%. Nah, di sebelah kanannya ini ada gambar chart. Ini untuk melihat chart daripada pergerakan Bitcoin saat ini. Setelah itu kalau kita kembali lagi di sebelah kanannya lagi ini ada kalkulator trading atau futures kalkulator ya apapun lah itu. Nah, di sini teman-teman bisa untuk melakukan kalkulasi nih. Contohnya, teman-teman mau melakukan perdagangan di Bitcoin. Kalian itu entry di harga 38,75 ribu USDT. Terus kalian exitnya itu di kisaran harga 39.000 USDT. Nah, untuk kualitinya di sini pakai contoh 2 Bitcoin. Jadi ini contoh aja ya. Teman-teman bisa untuk melakukan kalkulasi nih. Kira-kira teman-teman itu profit berapa nih kalau kalian itu berhasil mencapai target yang kalian inginkan. Kita akan ketemu ROI atau Return on Investment itu sekitar 12,9%. Jadi PNL itu adalah profit and loss. Jadi keuntungan dan kerugian. Nah, jadi kurang lebih itu fungsi dari kalkulator trading. Dan di menu bagian bawahnya ini kan ada cross. Di sini ada dua pilihan ya untuk mode marginnya. Ada cross margin, ada isolated margin. Nah, yang cross margin ini fungsinya kalau teman-teman mau trading itu dengan mempertaruhkan seluruh modal yang ada di dompet kalian. Jadi sebagai contoh, tadi kan di dompet futures aku ini ada sekitar 20,1 USDT. Nah, kalau aku menggunakan yang cross margin, contohnya aku cuma open posisi sekitar 10 USDT saja. Nah, aku bisa kehilangan seluruh modal dari dompet yang ada di futures ini kalau pakai yang cross. Bila mana nanti misalkan aku pasang long tapi ternyata pergerakan market justru turun terus, aku bisa kehilangan modal yang ada di dompet futures ini jika aku lupa untuk pasang stop loss. Nah, buat teman-teman yang lebih konservatif itu lebih baik pakai yang isolated margin. Jadi kalau teman-teman misalkan cuma menggunakan $10 saja, maka teman-teman nggak akan kehilangan seluruh isi dompet di futures kalian. Jadi perbedaan dari cross dan juga isolated itu sebenarnya itu aja. Jadi yang cross ini mungkin lebih mirip kayak kalau teman-teman melakukan perdagangan di market forex. Jadi mungkin yang udah pengalaman di forex pasti tahu kalau kita lupa pasang stop loss, itu seluruh modal kita itu bisa lenyap nih. Jadi kurang lebih cross ini mirip kayak gitu ya. Dan isolated itu cenderung lebih terisolasi, lebih aman buat teman-teman. Di sini kita akan pakai yang isolated aja biar lebih gampang. Terus di sini adalah leverage. Leverage ini adalah faktor kali atau daya ungkit. Jadi teman-teman
ada baiknya menggunakan leverage yang terkontrol. Jadi jangan pakai leverage yang terlalu gede nih. Misalkan teman-teman awal-awal udah coba yang 125. Ternyata nggak bisa nih. Di sini kita punya batasan leverage kalau kita masih pemula ya, atau baru saja menggunakan market. Jadi dibatasi untuk leverage kita pakai leverage yang kecil aja, contohnya pakai 10 kali. Jadi buat pemula yang masih baru belajar itu jangan pakai leverage yang gede-gede dulu nih. Kita pakai leverage yang kecil aja biar lebih aman. Nah, setelah itu kita bisa untuk menentukan nih kita mau pilih beli atau mau pilih jual. Jadi kita mau pasang short atau jual, atau kita mau pasang long atau beli. Jadi bedanya apa sih? Nah, kalau teman-teman trading di futures, teman-teman wajib untuk bisa analisa teknikal seperti yang aku bilang di awal tadi. Ntar kita akan masuk ke aplikasi dari TradingView. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi TradingView dan kita butuh untuk melakukan analisa teknikal sebelum kita masuk atau open posisi di market. Jadi fungsinya analisa teknikal ini untuk kita supaya tahu nih kira-kira pergerakan market dalam jangka pendek ini mau kemana sih. Jadi jangan sampai kita kehilangan modal kita yang seluruhnya itu karena kita itu salah atau tidak bisa melakukan analisa teknikal sehingga kita salah dalam memprediksi pergerakan daripada market. Maka dari itu kalau teman-teman misalkan belum bisa melakukan analisa teknikal, ya belajar dulu. Nah, di sini kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin itu cenderung agak terdepresiasi turun nih. Jadi seperti ada pressure yang kuat untuk penurunannya. Maka dari itu ada kemungkinan kalau kita akan ambil posisi short mungkin untuk Bitcoin sendiri. Jadi teman-teman yang trading di futures itu harus benar-benar memperhatikan tren daripada market. Ini market mau kemana dalam jangka pendeknya. Karena kalau kalian sangkut, itu kalian nggak bisa hold lama teman-teman. Kalau kalian hold lama nanti kalian bisa kena margin call. Nah, kalau udah kena margin call itu ya teman-teman butuh untuk menambahkan margin sebenarnya. Jadi tadi ditambah untuk margin kalian. Kalau misalnya potensinya itu masih terus salah, maka teman-teman bisa terkena likuidasi atau kehilangan seluruh modal kalian. Nah, di sini aku lagi coba untuk melakukan sedikit analisa. Jadi biasanya aku analisa di HP ya. Jadi cenderung lebih gampang, lebih simpel, hanya saja mungkin kekurangannya adalah kurang detail lah kalau di handphone. Tapi kalau kita analisanya di PC, di komputer, di laptop itu cenderung lebih luas untuk point of view kita. Nah, kalau di sini aku biasanya juga pakai indikator MACD. Indikator MACD ini bisa membantu kita dalam melihat sebenarnya market ini ada kecenderungan kemana nih. Jadi kalau kita lihat dari sini, di sini untuk histogramnya itu sudah merah dan terjadi bear cross di sini. Maka dari itu ada potensial kalau market akan bergerak turun, breakdown dari symmetrical triangle di sini. Hanya saja aku belum bisa pastiin dan tentunya dalam posisi kayak gini aku belum akan masuk ke market. Jadi aku tunggu konfirmasi dulu entah itu dia breakdown atau dia justru malah mantul di area support di sini. Jadi harus sabar kalau teman-teman mau trading di market futures. Jadi penting untuk cari momentum yang tepat untuk kalian trading. Oh ya, di market futures itu nggak cuma teman-teman bisa memperdagangkan untuk Bitcoin saja, tapi Bitcoin itu yang paling mudah untuk kita analisa. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula mungkin udah coba untuk analisa token micin, koin micin, yang kalian juga nggak tahu fundamentalnya seperti apa, itu cenderung lebih sulit. Jadi menurut aku pribadi, Bitcoin itu cenderung lebih aman buat kita yang mau melakukan trading di market futures. Tentunya ini berbeda kalau teman-teman yang sudah ekspor, sudah berpengalaman, yang sudah punya banyak wawasan tentang market kripto, sehingga kalian bisa untuk open posisi di segala jenis market dan segala jenis kondisi.
Nah, jadi karena marketnya agak-agak kurang begitu bagus ya pergerakannya, masih belum melihat momentum nih aku. Jadi di sini aku mau terangkan yang lain dulu. Nah, buat teman-teman yang mau memperdagangkan aset lain selain BTC USDT, itu tinggal diklik aja yang ini. Terus teman-teman bisa pilih mau perdagangkan apa. Contohnya Ethereum atau mau perdagangkan yang lain. Jadi untuk pilihannya itu ada di bagian perpetual. Di sini boleh kalian pilih aja aset kripto mana yang kalian mau perdagangkan untuk di market futuresnya. Ada DOT, ada DeFi USDT, ya ada banyak lah untuk pilihannya. Kita balik lagi ke BTC USDT. Kita akan coba untuk mencari keuntungan di sela-sela market yang nggak jelas nih. Tapi aku masih cari momentum. Mungkin dalam beberapa waktu aku akan skip juga videonya sambil melihat udah ada potensi untuk masuk atau belum. Jadi kemungkinan di sini sih marketnya akan turun nih. Tapi belum bisa dipastikan juga. Kalau dilihat dari time frame 15 menit, ini histogramnya masih merah dan pergerakan market ini sudah mau breakdown dari area support dari trend line ini dan sekarang sudah mulai ditembus dan kita akan lihat apakah dia berhasil closing atau enggak. Kalau closing, kemungkinan kalau kita ambil posisi ini bisa jadi menguntungkan nih untuk melakukan short. Kita akan tunggu apakah ini sellernya kuat menekan pergerakan Bitcoin untuk turun. Jadi sepertinya ini seller udah mendominasi. Jadi biar nggak terlalu lama, mungkin kita coba untuk ambil aksi aja untuk profit atau enggaknya. Aku harap teman-teman bisa untuk mempertimbangkan teknik ataupun ya bagaimana cara untuk open posisinya aja. Jadi jangan terlalu dipikirin untuk hasilnya. Jadi di sini kita akan coba untuk melakukan short. Oke, di sini tinggal masukkan aja mau beli di harga berapa. Teman-teman boleh pakai yang limit order, boleh pakai yang posting aja, market order, ya apapun lah itu. Kalau mau short di harga sekarang itu klik yang market order. Jadi kita pakai yang market order. Jadi teman-teman nggak perlu ketik harga pasarnya berapa. Jadi langsung pesanan kalian itu akan tereksekusi untuk kalian yang pakai market order. Kalau kalian pakai yang limit order, berarti teman-teman perlu untuk memasukkan nih mau jual di harga berapa. Jadi kalian bisa untuk pilih harganya. Terus kalau pakai yang stop limit itu lebih expert lagi. Biasanya stop limit ini kita pakai kalau harga itu akan menyentuh posisi tertentu supaya harga tersebut tereksekusi. Ada juga yang menu-menu yang lain yang tentunya harus kita explore satu persatu. Nah, buat pengertian dari limit order, market order, stop limit itu sudah pernah aku bahas di video yang ini. Teman-teman yang mau cek, silahkan cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, setelah aku lihat ini pergerakan market cukup volatile, jadi dia agak sedikit turun ya. Kalau kita lihat dan masih menunggu apakah ini market akan melanjutkan downtrend atau justru akan mengalami reverse dalam beberapa menit ke depan. Jadi sementara memang marketnya ini masih nggak terlalu bagus sebenarnya untuk kita trading nih teman-teman. Oke, anggaplah ini market akan turun nih. Kita akan pasang short ya. Kita akan pasang sell. Dan di sini aku akan pakai yang market order aja nih biar nggak sibuk melakukan harga ya, menentukan harga mau gininya di mana, mau jualnya di mana atau shortnya di mana. Sekarang untuk minimumnya itu adalah 38 USDT. Oke, di sini aku hanya punya saldo 20,17 USDT. Nanti kalau nggak bisa, maka aku akan top up lagi, baru aku pasang short lagi. Jadi kalau sudah di sini teman-teman juga bisa tentukan mau take profit di mana, mau stop loss di harga berapa. Contohnya teman-teman mau take profit karena harga saat ini tuh ada di kisaran 38, kita kira-kira take profit di harga berarti di bawahnya ya karena kita pasang short. Kita akan take profit di 38.000 dan
dan kita akan pasang stop loss kira-kira di 38.590. Jadi ini contoh aja. Kalau udah, langsung aja teman-teman pasang shortnya. Oh, di sini kita diwajibkan untuk menonton dulu nih untuk pengantarnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan kuis ini, teman-teman bisa mengulangi beberapa kali ya. Kalau misalkan teman-teman salah, teman-teman bisa ulang untuk jawabannya. Nanti teman-teman bisa koreksi langsung sendiri. Kalau sudah, kayak gini contohnya, ini sudah benar. Sempat beberapa kali salah juga, jadi nggak akan masuk rapot sih. Jadi kalau udah, teman-teman baru bisa untuk melakukan perdagangan di market futures, terutama buat yang masih pemula. Dan kita sepertinya butuh untuk melihat lagi marketnya naik atau turun ini. Oke, ini mulai dari reversal. Ini sepertinya market akan melanjutkan kenaikannya, atau mungkin juga berpeluang untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi tadi aku berniat untuk pasang short, mungkin sekarang ganti pakai long. Jadi kurang lebih gini, kita nggak akan pakai take profit atau stop loss. Teman-teman yang mau bisa, tapi teman-teman harus tentukan mau taking profit di harga berapa. Contohnya adalah 3900, dan juga stop lossnya itu di mungkin di 3500. Kalau udah, teman-teman tinggal beli long. Di sini ada jika pasar menyimpang dari mark 5%, order akan gagal. Nah, di sini aku sudah melakukan open posisi long. Nah, teman-teman yang mau untuk melakukan perdagangan di futures, tentunya teman-teman bisa melakukan research sendiri sebelum kalian itu melakukan open posisi atau apapun. Jadi di sini aku sudah berhasil untuk open posisi di Bitcoin USDT dengan minus 0,06%. Sekarang udah nambah lagi minusnya, sepertinya market memang cenderung kurang bersahabat teman-teman. Jadi setelah nanti ini menyentuh dari batas stop loss di 38,500, maka stop lossnya akan berhasil. Nah, buat teman-teman yang mau untuk merubah misalkan leverage, itu bisa teman-teman sesuaikan lagi. Di sini bisa klik aja yang sesuaikan leverage, atau kalian yang mau mengatur untuk stop loss ataupun taking profit, itu juga bisa di setting aja di sini ya, di menu stop loss. Jadi silakan untuk diatur harganya itu mau taking profit di harga berapa. Jadi di sini ada harga trigger atau harga pemicunya. Di sini juga bisa pakai harga terakhir, ya terserah kalian. Tapi yang pasti ini sudah berjalan nih. Jadi ROI sendiri itu adalah return on investment, artinya keuntungan atau kerugian dalam investasi kalian. Di sini aku sudah loss 0,03. Jadi karena aku pakai isolate margin itu nggak terlalu khawatir, dan juga sudah pasang untuk stop lossnya. Jadi margin yang dipakai cuma 3,8 USDT, jadi nggak terlalu besar ya, resikonya itu sekitar 4,2% saja. Nah, untuk teman-teman yang mau tutup posisi bisa tekan aja yang ini, tutup posisi. Jadi teman-teman bisa pilih mau tutup posisi berapa persen. Jadi contohnya mau 75% atau mau seluruhnya. Kalau sudah, langsung aja dikonfirmasi. Maka teman-teman sudah dapat di sini estimasi P&L atau profit and loss-nya berapa. Nah, katakanlah teman-teman itu sudah berhasil untuk profit di market. Terus gimana cara menghitung keuntungannya? Nah, contoh nih, di sini aku untung 0,61%. Jadi gimana menghitung keuntungannya? Jadi teman-teman itu tinggal kalikan aja berapa kalian punya margin. Di sini contoh aku pakai margin 3,83. Jadi kita masuk ke kalkulator, kemudian kita masukkan margin kita berapa, 3,83. Kemudian kita kalikan nih berapa profit kita. Contohnya kita profit
sebesar 100%. Masukkan 100% terus sama dengan, maka keuntungan kita yang kita peroleh itu adalah 3,83 USDT. Nah, kalau kita loss gimana? Jadi kita masukkan juga margin kita berapa. Contohnya di sana adalah 3,83. Jadi kita tinggal kalikan. Terus kita tinggal masukkan aja, misalkan kita lossnya berapa. Contoh 20%. Jadi kita minus. Ntar, ini gimana caranya buat minus ya? Minus 20%. 20%. Nah, kita minus berarti saldo kita itu berkurang 0,766. Jadi kan karena kita tadi punya modal 3,83, jadi kita kurangi dengan 0,76. Tunggu dulu. Kita tadi punya modal 3,83, kita kurangi dengan 0,766. Maka total dari saldo kita setelah dipotong kerugian itu sekitar 3,064 USDT atau dolar. Jadi kurang lebih kayak gitu cara hitung profit and loss-nya. Dan saldo tadi itu belum juga termasuk dengan fee yang kita harus bayarkan di sini, teman-teman. Jadi di sini ada biaya ya untuk marginnya. Ini ada perhitungan pembayaran tingkat pendanaan. Jadi ada banyak biaya-biaya yang terselubung yang teman-teman harus pikirkan juga kalau kalian trading di futures. Ya, jadi kurang lebih gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi pada intinya yang teman-teman harus perhatikan di futures adalah pastikan kalian sudah punya untuk basic tentang analisa teknikal. Setelah itu teman-teman tinggal pilih aja nih mau pakai cross margin atau isolated margin seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Dan untuk beli atau posisi long itu teman-teman digunakan untuk kalau kalian itu memprediksi market akan naik. Tapi kalau kalian pakainya yang sell atau short, itu teman-teman prediksi kalau marketnya itu akan cenderung turun. Jadi di sini tadi aku pasang long ya, dan aku sudah pasang stop loss juga. Bila mana nanti dia terkonfirmasi turun ke harga stop lossnya, maka akan otomatis ke stop loss, dan aku tidak rugi-rugi banyak karena ya kita sudah pasang stop loss. Tapi kalau nanti seandainya profit, itu bisa aku tutup posisi dalam keadaan profit. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jika punya pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.